Setelah kematian suaminya yang mendadak, seorang wanita berjuang untuk mengatasi pergolakan dalam hidupnya. Karena dalam aturan agama, jika nggak punya anak laki-laki, maka harta suami akan jatuh ke tangan saudara iparnya. Putus asa untuk mempertahankan rumahnya dan memberikan kehidupan yang stabil bagi putrinya, dia mencoba melakukan penipuan dengan memalsukan kehamilan. Namun seiring berjalannya waktu, kebohongan itu semakin sulit dipertahankan dan dia harus menghadapi pilihan yang sulit. Dengan hanya 3 minggu untuk menemukan solusi, dia memulai perjalanan yang menantang ketakutan, keyakinan, dan moralitasnya. Saat dia berjuang untuk mendapatkan warisan yang menjadi haknya dan melindungi masa depan putrinya. Film yang akan saya ceritakan ini mengangkat isu sosial, sebuah film dari Yordania berjudul Insyaallah A Boy yang dirilis di tahun 2023. Semoga alur cerita film ini bisa diambil hikmahnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Nawal. Di apartemennya yang sederhana, dia hidup bersama suami bernama Adnan dan seorang anak perempuan bernama Nura. Di suatu pagi ketika akan beraktivitas, Nawal menyuruh Nura membangunkan ayahnya, namun gak disangka Adnan meninggal dunia dalam tidurnya. Rumah itu pun langsung menjadi rumah yang berduka. Setelah orang-orang yang melawat pulang, saudara Nawal yang bernama Ahmad pun datang. Setelah membantu memakamkan Adnan, dia menyerahkan kunci mobil pickup milik Adnan, baju piyama, dan gigi emas yang Adnan pakai. Nawal tentu aja sedih banget ditinggal Adnan. Dia pun bingung menjelaskannya kepada Nura yang belum cukup mengerti bahwa ayahnya udah meninggal dunia. Singkat waktu berlalu, mereka pun kembali menjalani hari seperti biasa. Setelah mengantarkan Nura ke sekolah, Nawal pun pergi bekerja sebagai perawat rumahan untuk seorang nenek bernama Colette. Dia memang lebih dekat dengan Nawal dibandingkan anaknya sendiri yang bernama Saudah. Dia hanya mau Nawal yang memandikan dan mengurusinya. Untuk tugas itu, Nawal bekerja dengan satu rekannya, seorang fisioterapi bernama Hasan. Mendengarkan kabar kalau Nawal udah jadi janda, Hasan pun mencoba mendekati Nawal, namun Nawal tetap mau menjaga jarak. Saudah punya anak bernama Lauren. Di pagi itu mereka berdebat karena Lauren ingin bercerai dengan suaminya, namun selalu saja dilarang oleh Saudah. Padahal Lauren tahu kalau suaminya selingkuh. Saudah gak setuju karena gereja gak akan setuju karena mereka butuh bukti yang kuat. Saudah menyuruh Lauren untuk bersabar dan bersabar. Mendengarkan hal itu, Lauren pun kesal sendiri. Di kamarnya Colette, Lauren pun curhat pada Nawal dan meminta saran apa yang harus dia lakukan. Nawal menyarankan untuk terus berdoa supaya suaminya disadarkan, namun Lauren udah capek dengan semuanya. Setelah pulang, Nawal menjemput Nora di rumah tetangganya yang bernama Ferial. Ketika lagi makan malam, rumah mereka pun kedatangan Ahmad dan Rifki. Rifki adalah saudaranya Adnan. Ketika itu dia menceritakan pada Nawal kalau sebelum meninggal, Adnan pernah meminjami uangnya untuk membeli mobil pickup dan masih ada 4 kali cicilan yang harus dibayar. Kalau nggak butuh uang, Rifki mungkin nggak akan menceritakan hal ini. Rifki pun mengajak untuk menjual mobil tersebut. Setelahnya dia akan mengambil hutang cicilan dan sisanya dibagikan menurut aturan pembagian warisan dalam Islam. Tapi Nawal nggak mau menjual mobilnya. Jika Nawal nggak mau menjualnya, maka Rifki berharap Nawal bisa membayar sisa cicilannya. Setelahnya mereka pun membahas apartemen. Sesuai hukum Islam, Nawal harus membagi warisan suaminya itu kepada saudara laki-laki suaminya karena Nawal hanya punya satu anak perempuan yang masih kecil. Namun Nawal mengatakan kalau dia juga ikut andil dalam pembayarannya karena mereka membeli apartemen dengan uang warisan yang Nawal dapatkan dan gajinya sendiri. Sayangnya dokumen pembayaran itu belum ditandatangani oleh suaminya, jadinya nggak akan sah di pengadilan. Jika Nawal ikut membayar properti, maka harus ada surat kontrak dengan suaminya supaya sah di mata hukum. Ahmad pun jadi bingung dengan kondisi ini. Keesokan paginya setelah mengantarkan Nura, Rifki pun menunggu Nawal di sana. Sambil mengantarkan Nawal ke rumah Saudah, di mobil Rifki bertanya lagi tentang surat kontrak yang ternyata nggak ditandatangani oleh Adnan. Rifki juga bertanya apakah Nawal ada perhiasan yang bisa dijual untuk menutupi cicilan mobil pickup. Di tempat kerjanya, Lauren mengatakan kepada Nawal kalau dirinya tengah telat 1 minggu dan berpikir dia hamil. Nawal mendoakan semoga dengan hadirnya bayi Lauren, suaminya akan berubah menjadi lebih baik. Namun masalahnya, Lauren mengaku gak siap punya anak apalagi di kondisi rumah tangganya yang seperti ini. Dia juga mengakui gak punya naluri seorang ibu. Nawal pun bingung, kalau begitu, kenapa dia menikahi suaminya? Ketika Nawal pulang ke rumah, dia kaget Rifki udah ada di rumah tengah menemani Nura keponakannya. Ketika di dapur, sudah ada Ahmad di sana.
Ahmad mengatakan Rifki selalu saja membicarakan pick-up-nya Adnan. Mereka pun bingung harus bilang apa ke Rifki tentang hal tersebut. Rifki lagi-lagi membahas tentang mobil karena dia butuh uang. Nawal nggak punya uang untuk membayar cicilan selama 4 bulan dan dia juga masih nggak mau menjual mobil tersebut. Rifki pun langsung mengambil keputusan bahwa dia akan segera menyelesaikan dokumen ahli waris karena dia berhak atas separuh mobil dan separuh apartemen. Pertengkaran pun terjadi antara Nawal dan Rifki. Kelihatannya Rifki memang membuat kesal, namun bukan tanpa alasan, karena dalam aturan Islam sudah jelas kalau saudara laki-laki suami mendapatkan separuh bagian. Tapi tetap aja Nawal nggak mau menjual mobil dan apartemennya, apalagi dia nggak bisa membuktikan kontrak yang ditandatangani oleh Adnan. Rifki memang nggak mungkin membiarkan keponakannya nggak punya tempat tinggal. Dia hanya membicarakan haknya di sini. Malam itu, ponsel Adnan berdering, namun setelah diangkat nggak ada suara dari si penelpon. Keesokan harinya, Nawal mencoba membuka ponsel itu di counter HP, namun sayang satu-satunya jalan adalah install ulang. Di tempat kerjanya Adnan, Nawal mencoba bertanya gaji 4 bulan Adnan sebelum meninggal. Ternyata, 4 bulan sebelum Adnan meninggal, dia udah berhenti bekerja. Namun bosnya nggak mau membicarakan keburukan Adnan karena dia udah meninggal dunia. Nawal cuma dapat nomor BPJS dan laporan pajaknya Adnan saja. Di tempat kerjanya, Nawal melihat Lauren tengah memasak rebusan untuk dia minum. Nawal tahu kalau Lauren berniat menggugurkan kandungannya. Lauren udah mengkonfirmasi kalau dia positif hamil. Keputusan tersebut tentunya membuat Nawal sedih. Ketika Nawal akan pulang ke rumah, Hasan mencoba menawarinya tumpangan ke rumah sambil menanyakan kenapa Nawal nggak membalas pesannya. Namun Nawal menolak dan memilih untuk berjalan kaki. Ketika sampai di apartemen, seorang petugas pengadilan memberikan surat pemanggilan. Ternyata Rifki udah memproses secara hukum supaya properti tersebut dibagi. Nawal pun menelpon Ahmad dan mengadukan apa yang terjadi. Nawal bercerita pada Feryal kalau Rifki ingin apartemennya dijual supaya uangnya bisa dibagi. Feryal pun turut sedih atas apa yang menimpa Nawal. Jika ini sampai ke pengadilan, hak asuh Nura juga bisa-bisa akan diserahkan kepada Rifki. Karena memang seorang paman juga harus ikut andil merawat anak perempuan yang ditinggalkan. Gak ada yang bisa Nawal lakukan selain meminta pertolongan Allah di sepertiga malam. Pagi harinya, dia pun pergi memenuhi panggilan pengadilan. Di sana udah ada Ahmad yang menunggu untuk menemani. Ahmad pun menawari solusi jika memang Rifki menjual apartemen. Nawal bisa tinggal bersama Ahmad sampai dia mendapatkan suami yang baru. Sidang pun dimulai, hakim memutuskan sesuai dengan aturan jika warisan berupa properti dan kendaraan harus dibagi sesuai dengan penerima warisan. Nawal mencoba menjelaskan tentang kontribusinya dalam membayar uang muka dan angsuran apartemen. Namun, dikarenakan tidak adanya bukti dan juga saksi, hakim gak mengabulkan hal tersebut. Beda ceritanya kalau Nawal dan Adnan punya anak laki-laki, maka harta suami yang meninggal akan jatuh ke anak laki-laki mereka. Keputusan ini memang terdengar kejam, tapi itu adalah keputusan yang adil. Karena Nura akan menjadi tanggung jawab Rifki, dan jika Rifki nggak menafkahi keponakannya, maka dia bisa dituntut. Nawal pun kemudian mengakui bahwa dia tengah hamil. Mendengarkan hal itu, hakim lalu memutuskan bahwa pembagian harta warisan ini akan ditunda sampai pemeriksaan kehamilan Nawal dilakukan, dan jika lahir anak laki-laki, maka Rifki nggak jadi mendapatkan bagian warisan. Hak asuh Nora akan tetap pada Nawal, tapi Rifki hanya bertugas memberikan nafkah kepada keponakannya. Memang, malam sebelum Adnan meninggal, Nawal berhubungan untuk program kehamilan, dan sampai saat ini dia belum datang bulan. Namun, belum tentu juga Nawal hamil. Suatu hari Nawal mendatangi rumah sakit ibu dan anak. Dia mendatangi temannya dan mengatakan mau tes kehamilan, namun hasilnya Nawal negatif hamil. Dia pun memohon pada temannya untuk membuatkan laporan palsu kalau dia hamil. Namun temannya menolak karena masalah kehamilan gak bisa disembunyikan. Dalam waktu 2 bulan akan kelihatan kalau mereka berbohong. Setelahnya, Nawal pergi ke rumah Ahmad untuk menjemput Nura. Namun dia kaget Nura gak ada di rumah karena Ahmad membiarkannya pergi dengan Rifki. Nawal pun kecewa dengan Ahmad. Karena jika Rifki dikasih akses untuk membawa Nura seenaknya, selanjutnya Nawal khawatir Rifki akan memaksanya untuk tetap menjual apartemen. Ahmad pun mengingatkan itu nggak akan terjadi kalau Nawal bisa membawa hasil tes kehamilan ke pengadilan. Di rumahnya, Nawal mencoba mencari tutorial gimana caranya mendapatkan hasil tes kehamilan di Google. Di saat yang sama, HP-nya Adnan berdering kembali, namun Nawal gagal mengangkatnya. Nawal curiga kalau Adnan selingkuh di belakangnya selama ini.
Benar aja, ketika Nawal membongkar pakaian Adnan, ditemukan beberapa kondom dari jaketnya. Tentu aja Nawal kecewa berat dengan almarhum suaminya itu. Dia bahkan merobek foto Adnan. Malam harinya, Nura pun pulang diantar Rifki. Nura pun bertanya apakah dia akan mendapatkan adik laki-laki. Nawal mengatakan hal itu belum pasti dan dia ingin Nura nggak bilang kepada siapapun. Di tempat kerjanya, Hasan bertanya kembali kenapa Nawal nggak membalas pesannya. Hasan tahu Nawal dalam masa-masa sulit sehingga dia mau peduli, namun Nawal nggak mau Hasan mengkhawatirkannya. Hasan pun mau mengatakan dia bisa mengajari Nawal menyetir sehingga dia bisa membawa pickup suaminya. Sebelum pulang, Nawal menghampiri Lauren. Karena Lauren tengah hamil, dia ingin meminta bantuan Lauren untuk mengecek kehamilan supaya dia bisa memberikannya ke pengadilan. Lauren pun mau membantu asalkan Nawal setelahnya bisa mencarikannya dokter untuk aborsi dan Nawal harus menemani Lauren. Dengan terpaksa Nawal pun setuju karena yang dia perlukan hanya sebuah tes positif. Setelah Lauren membantu Nawal, dia pun membawa Lauren ke pinggiran kota untuk menemui orang yang bisa membantu Lauren mengaborsi kandungannya. Lauren agak ragu melihat kondisi tempatnya yang sepertinya nggak meyakinkan. Di sana dokter menyuruh Lauren untuk menandatangani surat pernyataan. Dokter juga bisa membatalkan aborsi jika sudah ada denyut nadi dari janin. Jika Lauren setuju, maka proses akan dilanjutkan. Singkatnya, di kamar operasi, Nawal pun menemani Lauren dan di hari itu Lauren berhasil melakukan aborsi. Lauren berterima kasih pada Nawal karena udah membantunya hari itu. Singkatnya di hari yang lain, Nawal memberikan hasil tes pack positif pada hakim. Namun sialnya, hakim tetap meminta surat resmi dari laboratorium. Untuk itu Nawal pun disuruh mengecek lagi kehamilannya di laboratorium yang ditunjuk oleh pengadilan. Karena hasil kehamilan itu, Rifki lalu meminta keadilan supaya mobil pickupnya bisa dibayarkan terlebih dahulu. Namun Nawal meminta waktu pada hakim untuk dia bisa mengumpulkan uangnya. Namun Rifki menolak karena dia nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Udah nggak ada lagi kekeluargaan dalam masalah ini. Baik Nawal dan juga Rifki masing-masing mempertahankan argumen mereka hingga hakim pun memarahi mereka berdua dan mengingatkan kalau mereka adalah keluarga. Hakim memberikan solusi, Nawal diberikan waktu. Jika lewat dari waktu yang dijanjikan, mobil pickup bisa dijual untuk membayarkan hutang cicilan dan sisanya disimpan dalam kas negara sampai Nawal melahirkan. Setelahnya, Ahmad pun mengajak Nawal langsung ke laboratorium karena Ahmad gak tahan lagi dengan Rifki, tapi Nawal menolak karena dia harus bekerja. Di rumahnya, Nawal menjual furniturnya supaya dia bisa menyicil biaya 4 bulan cicilan mobil kepada Rifki. Malam harinya sebelum tidur, Nawal mencoba menginstal aplikasi kencan untuk mencari pasangan. Namun, setelah menemukan sisi gelap aplikasi tersebut, dia pun langsung menghapus aplikasinya. Keesokan harinya di tempat kerja, Nawal bertanya pada salah seorang pelayan kemana Lauren pergi. Didapatlah info kalau Lauren udah dijemput oleh suaminya kemarin malam. Nawal pun langsung mencoba menghubungi Lauren namun sayang gak diangkat. Tiba-tiba, Saudah masuk dan menyuruh Nawal untuk menjauhi Lauren. Saudah menyuruh Nawal mengurus dan memberi makan Colette. Kemudian kembali lagi besok pagi untuk mengambil gajinya karena mulai besok Nawal akan dipecat. Nawal pun stres, seakan cobaan gak henti-hentinya datang menghampiri setelah Adnan meninggal. Siang itu Nawal dijemput oleh Hasan. Setelahnya, Hasan pun membawanya ke tempat yang sepi. Ternyata Nawal belajar mengemudi. Namun, kalau ada dua insan yang berduaan, pasti yang ketiganya adalah setan. Setelah menceritakan apa yang terjadi di rumah Saudah, Hasan pun menghiburnya. Lalu Hasan dengan modusnya mencoba merayu Nawal. Untungnya, sebelum terjadi apa-apa, Nawal langsung sadar dan keluar dari mobil. Setelah hampir hilaf, Nawal pun diantar pulang dan minta dikeluarkan beberapa blok dari rumahnya. Namun sayang, Rifki yang tengah menemani Nura melihat Nawal diantar oleh pria yang bukan muhrimnya. Menjelang sore, Nawal menelpon Rifki, namun gak diangkat. Nawal memutuskan untuk pergi ke rumah Rifki untuk menjemput Nura, tapi gak dibukakan pintu. Jadi Nawal pergi ke rumah Ahmad dan mengatakan kalau Rifki menculik Nora. Ahmad kemudian menyalahkan Nawal dan membela Rifki. Ahmad mengatakan salah Nawal karena diantar oleh seorang pria tadi siang. Dan udah menjadi tugas Rifki menjaga Nura sebagai keponakannya. Ahmad mengingatkan seorang pria itu punya tanggung jawab. Harusnya jual saja mobil itu untuk membayar Rifki. Selain itu, Nawal juga gak kunjung memeriksakan kehamilan untuk membungkam Rifki di pengadilan. Situasi saat ini makin runyam karena kelakuan Nawal sendiri. Ahmad sebagai saudaranya menyuruh Nawal diam di rumahnya karena gak baik perempuan berkeliaran di malam hari.
Besok malamnya, Nura nggak juga diantar ke rumah. Jadi Nawal menelpon Rifki terus-terusan hingga besok pagi sampai telepon itu diangkat. Mendengarkan suara Nura, Nawal pun akhirnya lega dan dia berjanji akan menjemput Nura kembali. Di rumahnya Saudah, Nawal melihat Colette tertidur di kursinya, sekalian dia pamit karena nggak akan kembali lagi. Ketika itu Nawal melihat Lauren kembali ke rumah tersebut. Nawal pun kaget melihat Lauren yang penuh luka lebam. Ternyata Lauren mendapatkan KDRT dari suaminya yang mengamuk. Nawal marah karena Saudah membiarkan ini pada Lauren. Namun Saudah balik marah karena dia tahu Nawal membantu Lauren melakukan aborsi. Nawal beruntung suami Lauren gak mengajukan tuntutan. Saudah kembali mengusir Nawal dan mengingatkan kalau dia udah dipecat. Setelah mendapatkan gajinya, Nawal pun pulang menggunakan bis. Di dalam bis, Nawal pun pusing dan pingsan seketika karena tekanan darahnya yang rendah dan juga stres yang dia alami. Untungnya, dia baik-baik saja. Di rumah, Nawal kedatangan petugas dari pengadilan. Kali ini Rifki mengajukan tuntutan untuk hak asuh Nura keponakannya. Keesokan harinya di pengadilan yang berbeda. Nawal dianggap gak bisa menjaga anak karena keluar dari pagi hingga sore hari. Namun Nawal mengatakan dia bekerja. Bahkan ketika Adnan masih hidup, aktivitasnya juga sama. Dia bekerja untuk menafkahi hidupnya dan juga membayar tagihan. Nawal kembali menyalahkan Rifki yang menahan Nura selama 2 hari tanpa memberitahu ibunya. Rifki juga nggak mengangkat telepon dan nggak mengizinkan Nawal mengecek keadaan Nura. Rifki membawa-bawa kehamilan yang nggak kunjung diperiksakan, namun Rifki dimarahi hakim karena itu adalah urusan di pengadilan yang berbeda. Hakim pun membela Nawal dan menetapkan kalau Nawal adalah wali yang sah atas Nura. Karena kalah di pengadilan tadi, Rifki menunggu Nawal untuk mengecek kehamilannya. Ahmad juga memaksa Nawal supaya urusan ini cepat selesai. Jadi mereka bertiga pun pergi ke laboratorium yang ditunjuk oleh pengadilan. Nawal pun menjalani pemeriksaan, tapi dia menolak untuk menunggu hasil tesnya dan memilih untuk pulang terlebih dahulu. Nawal menjemput Nura di rumah Rifki. Sebelum pergi, dia pun menitipkan uang 3 bulan cicilan mobil kepada istrinya Rifki, sehingga cicilan tinggal 1 bulan lagi. Ketika di rumah, Ahmad pun datang. Nawal pikir dia akan dimarahi habis-habisan oleh abangnya karena kebohongan itu. Gak taunya, Nawal benar-benar hamil sehingga Rifki gak akan bisa apa-apa selama 9 bulan ke depan sampai Nawal melahirkan. Akankah Nawal melahirkan anak laki-laki? Insya Allah a boy. Ending yang sangat melegakan setidaknya memberikan nafas tambahan untuk Nawal. Film pun selesai. Itu aja buat video kali ini. Saya Bisa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.